persiapan kembali untuk bab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai, ketemu lagi dengan Bu Rizka di channel Ibu ya, di Rizka and Latifah. Baik anak-anak, kita ketemu lagi. Dari tadi kalau kita pernah mendengarkan penjelasan Ibu di awal, kali ini kita akan bahas bab 2 di semester 2. Di bab ke-7 semester 1 dan 2 atau di anak-anakku kelas 8 MTS 4 Blitar. Jangan lupa untuk meninggalkan nama kelas kalian di kolom komentar supaya menjadi jejak dan siapa saja yang telah menyimak materi dari Ibu. Nah, pada kompetensi dasar ada 4 bagian dari 2 kompetensi inti pengetahuan dan 2 kompetensi inti keterampilan. Yang pertama, dari teks persuasi ini kalian diminta untuk dapat mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan dari teks persuasi, entah itu lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keberagaman budaya yang didengar dan dibaca. Pakai pointer dulu. Kemudian yang kedua, menelaah struktur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan dari permasalahan aktual kita tadi yang kita sebutkan. Lalu ada KI atau kompetensi inti keterampilan. Dari hal keterampilan, anak-anakku kalian di kelas 8 ini diminta dapat menyimpulkan isi saran dari teks persuasi, termasuk bagaimana isi dari saran, ajakan, dan arahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir, di KI pengetahuan kalian diminta dapat memperhatikan struktur kebahasaan maupun aspek lisannya dari teks persuasi itu secara tertulis. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan kita di bab kedua ini tentu dapat mengidentifikasi sama seperti tujuan dari bab 3 untuk KI 3 tadi, yakni dapat mengidentifikasi jenis atau saran dan ajakan. Kemudian yang kedua dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Kemudian yang ketiga menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Jadi kita dapat mengambil dari berbagai hal yang positif dari permasalahan aktual teks persuasi. Kemudian yang terakhir dapat menulis teks persuasi dengan sajiannya, bisa secara tulis maupun lisan ya, dengan tetap memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisannya. Selanjutnya, ini pengertian. Apa sih teks persuasi itu? Nah, teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak. Jadi persuasi itu kalau di iklan, dulu Ibu telah pernah menyinggung ya, ada unsur fungsi dari iklan, slogan, dan poster itu harus bisa persuasif gitu, bersifat mengajak. Jadi di sini artinya paragraf atau teks persuasi itu, kan kemarin kita sudah membahas ya, atau di video selanjutnya ini ada struktur teks dan asal muasalnya terjadinya teks itu bagaimana, nanti kita bahas. Di sini pengertian dari teks persuasi hampir sama dengan paragraf. Jadi paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, mengimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta dan bukti dari kalimat ajakan dalam teks tersebut. Oke, untuk pengertian insya Allah anak-anak sudah paham ya. Jadi teks ini bersifat mengajak, mengimbau, dan memengaruhi. Kemudian tadi Ibu telah menjelaskan ya saat sebelum masuk ke PPT. Kemudian ada tujuannya supaya membaca teks persuasi ini itu yakin bahwa ide atau pendapat penulis itu yang ada dalam teks benar-benar ada dan terbukti, sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut.
Ciri-ciri paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf ini harus disertai alasan yang kuat, fakta, data, dan bukti untuk memperkuat alasan mengajak atau bujukan. Maka disebut teks persuasi itu teks bujukan atau teks ajakan. Kemudian yang kedua, yakni memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya. Ya, intinya ya tetap mengajak. Kemudian terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk memengaruhi pembaca. Yang terakhir, umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik sehingga pembaca merasa dimanjakan. Ini pas banget untuk teks iklan karena teks iklan ini harus ada unsur persuasi seolah-olah pembaca itu benar-benar oh ada promo nih di bulan ini tanggal atau 12-12 11 gitu kan. Jadi itu ada merasa pembaca atau klien atau calon konsumen itu benar-benar dimanjakan. Tapi ini beda lagi. Nanti kita lihat jenis-jenis persuasi itu ada apa saja. Nah, pada jenis-jenis teks persuasi, kenapa Bu kok teks dengan paragraf itu sama? Nanti kita bahas ya. Jadi teks persuasi itu ada yang namanya teks persuasi politik, teks persuasi advertensi, teks persuasi pendidikan, dan teks persuasi propaganda. Di sini artinya tentu masih bersifat dengan bidang-bidang yang ada dalam jenis-jenisnya. Yang pertama contohnya teks persuasi politik ya. Teks persuasi politik ini berarti tentang unsur yang mengandung unsur kepolitikan ya. Teks yang mengajak pembaca di bidang politik. Ada unsur politisasinya. Kemudian yang kedua teks persuasi pendidikan. Ini berkaitan dengan pengertian teks persuasi, yakni bersifat mengajak dan membujuk, kemudian memengaruhi pembaca di dalam bidang kependidikan karena tujuannya untuk edukasi. Yang ketiga ada advertensi. Advertensi ini masih berkaitan dengan advertising ya, ada iklannya, jadi persuasi iklan. Yang terakhir ada persuasi propaganda atau ada unsur pro dan kontranya seperti itu. Nanti kalau ada yang salah bisa ditambahkan ya nanti di kolom komentar, Bu, ini kurang apa gitu. Kemudian ada strukturnya. Di sini ada susunan teks persuasi. Yang pertama harus ada judul, kedua alinea atau pembuka ya atau lead-nya. Hampir mirip dengan bentuk berita tapi bukan. Kemudian di lead ini biasanya kalian akan diketemukan dengan argumentasi ya. Argumentasi, alinea penjelas di batang tubuh ini akan ada fakta dan data yang mendukung. Kemudian yang terakhir ini akan ada penutup atau resolusi. Kemudian syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Kalau kalian harus bisa menulis di teks persuasi, itu harus memiliki watak dan kredibilitas. Maksudnya kredibilitas itu apa? Kredibilitas di sini artinya adalah kepercayaan ya. Jadi kita harus dapat menguji kebenaran apa yang kita katakan pada teks persuasi. Kemudian kemampuan mengendalikan emosi. Ini kayaknya perlu deh semuanya dalam bidang manapun, termasuk di bidang bahasa Indonesia. Teks persuasi ini sangat dibutuhkan karena pengendalian emosi itu harus diutamakan. Kemudian yang ketiga ada bukti-bukti atau fakta. Di sini disebut sebagai evidensi. Data-data sebagai bukti ya. Yang terakhir di sini ada langkah-langkah menyusun teks persuasi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik atau tema. Tema diperkecil lagi menjadi topik atau yang akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan kita menulis teks persuasif supaya apa? Untuk menentukan jenisnya. Ini termasuk kategori propaganda ataukah pertanian ataukah advertensi. Di situ kamu bisa menentukan tujuannya. Yang ketiga, jelas kita harus membuat kerangka teks secara detail ya, bukan detail, secara garis besar atau intinya. Nanti baru kita kumpulkan datanya, kita detailkan dengan cara menulis teks persuasi tersebut. Baik anak-anak, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya.
Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk disebarkan supaya pembelajaran materi teks persuasi ini kita semakin sebarkan materi ini supaya lebih bermanfaat lagi dan Bu Rizka semakin semangat membuat konten pembelajaran ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.